Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya hari ini saya dapat melakukan presentasi dengan judul Galaksi dan Alam Semesta meliputi sejarah kosmologi, kuasar, kosmik, dan materi antar bintang, yang disusun oleh kelompok 14 yang beranggotakan Dinda Amalia Bahtar dan Rina Rizkia. Pembahasan yang akan dipaparkan, yang pertama kosmologi, yang kedua kuasar, yang ketiga kosmik, yang keempat materi antar bintang, dan yang kelima molekul antar bintang. Yang pertama adalah kosmologi. Kajian atau studi tentang sifat, evolusi, dan asal alam semesta disebut kosmologi. Kosmologi adalah ilmu alam semesta. Kosmologi adalah ilmu pengetahuan tentang kosmos atau universe. Istilah universe ditujukan kepada segenap pangada atau segenap yang ada, yang tercipta mulai dari atom, molekul, batu metal, gas, tumbuhan, binatang, sistem solar atau matahari, dan yang lainnya. Kosmologi menelaah ruang dan waktu, menyelidiki asal-usul semua materi pengisi alam, mempelajari peristiwa kosmis penting termasuk asal mula kehidupan dan kemungkinan perkembangan kecerdasan. Asal-usul alam semesta, yang pertama teori Big Bang, yang kedua teori model keadaan tunak, yang ketiga model osilasi, yang keempat alam mikro, yang kelima alam makro meliputi ekosfer, ekosistem, komunitas, masyarakat makhluk hidup, populasi dan individu, yang keenam super makro, nebula dan galaksi. Pertama, teori Big Bang. Teori Big Bang didasarkan pada alam semesta yang berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Semua galaksi di alam semesta akan memuai dan menjauhi pusat ledakan. Pada model Big Bang, alam semesta berasal dari ledakan sebuah konsentrasi materi tunggal beberapa tahun yang lalu yang secara terus-menerus berekspansi sehingga pada keadaan yang lebih dingin atau pergeseran merah galaksi seperti sekarang. Beberapa helium yang ditemui dalam bintang-bintang sekarang kemungkinan berasal dari reaksi nuklir dalam bola api kosmik yang padat. George Gamow, seorang fisikawan, mengkaji model asal alam semesta ini dan menghitung ledakan yang menghasilkan sejumlah besar letupan foton-foton. Radiasi latar gelombang mikro dari berbagai arah di antariksa juga diukur oleh para ilmuwan lain yang memperoleh 2,9 Kelvin, yaitu temperatur terendah yang mungkin terjadi radiasi termal suatu benda. Fakta menunjukkan bahwa alam semesta mengembang pada kecepatan yang meningkat dengan jarak. Karena cahaya galaksi yang lebih jauh tergeser merah lebih besar, maka ia terlihat pada bumi kurang energik daripada jika ia tidak tergeser merah. Yang kedua, teori keadaan tunak. Teori keadaan tunak atau steady state theory yang diusulkan pada tahun 1948 oleh H. Bundy, T. Gould, dan F. Foy dari Universitas Cambridge. Menurut teori ini, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Alam semesta selalu terlihat tetap seperti sekarang. Materi secara terus-menerus datang, berbentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa yang membentuk galaksi baru dan menggantikan galaksi lama yang bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya. Dalam model keadaan tunak, tidak ada bola api kosmik karena radiasi latar, bukan temperatur 3 Kelvin. Jika diidentifikasi radiasi ini benar, maka hipotesis keadaan tunak atau tetap adalah salah. Tetapi jika diperoleh penjelasan lain untuk radiasi 3 Kelvin, maka seluruh persoalan dapat dibangkitkan kembali. Selama tahun 1960-an, dari astronomi radio jelas terkesan bahwa densitas ruang atau jumlah per kubik parsec galaksi yang mengemisikan radio lebih jauh jaraknya pada masa yang lalu daripada masa sekarang. Yang ketiga, model osilasi. Dalam model osilasi dikemukakan bahwa sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi yang dimulai dengan dentuman besar atau Big Bang. Kemudian beberapa waktu yang akan datang, gravitasi mengatasi efek ekspansi ini sehingga alam semesta akan mulai mengempis atau kolaps. Akhirnya mencapai titik koalisensi atau gabungan asal di mana temperatur dan tekanan tinggi akan memecahkan semua materi ke dalam partikel-partikel elementer atau dasar sehingga terjadi dentuman besar baru dan ekspansi mulai lagi. Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau Big Bang, atau mungkin berada dalam keadaan tetap atau dalam keadaan berosilasi. Yang keempat, alam mikro. Menurut teori, terbentuknya alam semesta bermiliar
secara mantap berbagai atom. Dalam evolusinya, berbagai gerakan atom yang anorganik menghasilkan molekul anorganik untuk kemudian membentuk molekul yang lebih besar atau liposom atau lemak, protein, dan karbohidrat sampai terbentuknya protosel dan sel organik pertama dalam alam kehidupan. Selanjutnya, dalam evolusi berikutnya terbentuk molekul dalam susunan protoplasma yang merupakan sel dalam pembentukan jaringan dari sistem organ individu makhluk hidup. Asal-usul alam semesta. Alam makro. Alam makro adalah pengenalan pengada yang kasat mata. Ada ekosfer, ekosistem, komunitas masyarakat makhluk hidup, populasi, dan individu. Selanjutnya ada alam supramakro. Alam semesta atau universe mengacu pada segenap pengada, entitas, benda angkasa, atau kosmos, dan segenap proses yang menyertainya. Ilmu pengetahuan yang mempelajarinya adalah kosmologi yang banyak menggunakan peralatan fisik mekanik seperti teleskop, juga memanfaatkan teori dari fisika matematika. Dari mana disusun model alam semesta. Di samping ini juga dirumuskan observasi melalui radio teleskopi. Model ini digunakan untuk menelaah penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengartikan atau menginterpretasikan data astronomi yang sudah diperoleh. Salah satu penemuan dalam model ini adalah adanya galaksi seperti galaksi Bima Sakti atau The Milky Way. Berbagai model yang diketahui itu mengacu pada teori relativitas nebula galaksi. Kuasar atau quasi-stellar radiosource merupakan inti galaksi aktif yang berada jauh dan merupakan objek yang sangat terang, sangat energik, dan sangat kuat. Objek ini memancarkan energi yang sangat besar. Bila dilihat di teleskop, kuasar akan tampak seperti sebuah titik yang mirip dengan bintang. Tetapi, titik itu bukan sebuah titik, melainkan sebuah inti galaksi yang sangat terang yang berada jauh dari kita. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kuasar memiliki pergeseran merah yang besar sebagai efek dari memuainya alam semesta, yang artinya jarak antara bumi dan kuasar itu akan semakin bertambah seiring dengan semakin besarnya pergeseran merah si kuasar. Kuasar diterangi oleh lubang hitam bermassa sangat besar di pusat galaksi yang mengakresi materi yang mampat di sekitarnya dan memancarkan energi gravitasi yang sangat besar. Lubang hitam itu selalu melahap materi yang ada di sekelilingnya untuk masuk ke dalam dirinya. Ketika lubang hitam mengakresi materi di sekitarnya, materi-materi tersebut berputar semakin cepat dan mulai memanas. Semua partikel saling bergesekan sehingga melepaskan sejumlah besar cahaya dan juga radiasi sinar X. Nah, ketika materi ini kemudian dilahap oleh si lubang hitam, maka bagian dari kutub utara dan selatan lubang hitam akan melepas energi yang sangat besar yang oleh astronom disebut sebagai jet kosmik. Kuasar tidak selalu berasal dari penggabungan galaksi karena ia bukan dari hasil gabungan dua galaksi. Kuasar bisa berada di galaksi apa saja, lubang hitamnya dapat membangkitkan kuasar di dalamnya. Tapi ketika dua buah galaksi bergabung, lubang hitam supermasif di dalamnya memang akan membentuk kuasar karena lubang hitam adalah pembangkit energi bagi inti galaksi aktif. Tiga, kosmik. Sinar kosmik. Sinar kosmik merupakan partikel energi tinggi di angkasa luar yang diduga berasal dari sisa-sisa bintang mati. Namun, IceCube mendeteksi bahwa partikel-partikel itu tiba bukan dari kondisi seragam dari semua arah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sinar kosmik galaksi dapat mengubah iklim bumi, mempengaruhi cuaca, memicu badai, dan menutupi awan. Spektrum energi untuk sinar kosmik. Sinar kosmik merupakan energi partikel subkosmik bermuatan yang berasal di luar angkasa. Mereka mungkin menghasilkan partikel sekunder yang menembus atmosfer bumi dan permukaan. Sinar panjang adalah sejarah sebagai
sinar kosmik yang dianggap radiasi elektromagnetik, sinar kosmik yang paling utama atau mereka yang memasuki atmosfer dari ruang angkasa dalam, terdiri dari partikel subatomik akrab stabil yang biasanya terjadi di bumi, seperti proton, inti atom, atau elektron. Namun, sebagian kecil adalah partikel stabil antimateri seperti positron atau antiproton, dan sifat yang tepat dari sebagian kecil yang tersisa adalah area penelitian aktif. Bagian energi partikel mencerminkan sebagai sumber. Terdapat bukti bahwa sinar kosmik energi yang sangat tinggi yang dihasilkan selama periode jauh lebih lama dari ledakan sebuah bintang tunggal atau peristiwa galaksi tiba-tiba, menunjukkan proses percepatan beberapa yang mencakup jarak yang sangat jauh dalam hal ukuran bintang. Komposisi sinar kosmik. Sinar kosmik secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sinar kosmik yang berasal dari sumber astrofisika adalah sinar kosmik primer. Sinar kosmik primer berinteraksi dengan materi antar menciptakan sinar kosmik sekunder. Matahari juga memancarkan sinar kosmik energi yang rendah terkait dengan jilatan api matahari. Hampir 90% sinar kosmik proton, sekitar 9% adalah inti helium atau alpha partikel, dan hampir 1% adalah elektron. Rasio hidrogen untuk inti helium 28% adalah sama sebagai rasio kelimpahan primordial unsur elemen ini 24%. Fraksi yang tersisa terdiri dari inti berat lainnya yang produk akhir nuklir spesies produk dari Big Bang, terutama litium, berilium, dan boron. Ini inti cahaya muncul lainnya dari sinar kosmik dalam kelimpahan yang jauh lebih besar. Negasi 1% dibandingkan di atmosfer matahari, di mana kelimpahan mereka adalah sekitar 10-9% bahwa helium. Aliran sinar kosmik. Flux sinar kosmik yang masuk pada bagian atas atmosfer tergantung pada angin matahari, medan magnet bumi, dan energi dari sinar kosmik. Angin matahari berkurang kecepatannya partikel yang masuk dan blok beberapa partikel dengan energi bawah sekitar 1 GeV. Jumlah angin matahari tidak konstan karena perubahan aktivitas matahari pada jarak negasi 94 AU dari matahari. Angin matahari mengalami transisi yang disebut shock terminasi dari supersonik untuk kecepatan subsonik. Besarnya energi flux sinar kosmik di ruang antar bintang antara sebanding dengan energi lain ruang. Dalam rata-rata, energi sinar kosmik kepada kepadatan sekitar 1 elektron volt per cm kubik ruang antar bintang atau negasi 1 eV cm kubik, yang sebanding untuk kepadatan energi dari cahaya bintang terlihat sebesar 0,3 eV cm bergalaksi. Kepadatan energi magnetik diasumsikan 3 X Gauss yang adalah negasi 0,2 eV cm kubik atau latar belakang gelombang mikro kosmik CMB radiasi energi kepadatan di negasi 0,25 eV atau cm kubik. Deteksi sinar kosmik. Sinar kosmik berbenturan dengan inti gas atmosfer menghasilkan hujan, antara lain pion dan kaons.
kerusakan yang menjadi muon. Muon dapat mencapai permukaan bumi dan bahkan menembus untuk beberapa jarak ke tambang dangkal. Muon mudah terdeteksi oleh berbagai jenis detektor partikel seperti ruang awan atau ruang gelembung atau detektor sintilasi. Muon beberapa diamati oleh detektor terpisah pada saat yang sama, menunjukkan bahwa mereka telah diproduksi dalam acara mandi yang sama. Sinar kosmik berdampak tubuh planet lain di tata surya yang terdeteksi secara tidak langsung dengan mengamati emisi sinar gamma energi tinggi dengan sinar gamma teleskop. Ini dibedakan dari proses peluruhan radioaktif oleh energi mereka yang lebih tinggi di atas sekitar 10 MeV. Materi antar bintang terbagi menjadi dua. Yang pertama, debu antar bintang, dan yang kedua, gas antar bintang. Materi antar bintang atau interstellar matter adalah sebutan untuk pengisi kekosongan pada ruang antar bintang. Keberadaan materi antar bintang sangat penting karena sifat materi penyusunannya mempengaruhi apa yang kita pelajari dalam astronomi. Dengan mempelajari materi antar bintang, kita jadi tahu bagaimana materi antar bintang meredupkan, memerahkan, atau bahkan menghalangi cahaya bintang. Selain itu, materi antar bintang juga memberikan petunjuk mengenai komposisi materi pembentukan bintang. Karena bintang lahir dari materi antar bintang ini. Secara umum, terdapat dua jenis penyusunan materi antar bintang. Yang pertama adalah debu antar bintang, dan yang kedua adalah gas. Debu antar bintang, materi ini jauh lebih kecil kelimpahannya dibandingkan dengan gas antar bintang. Namun, pengaruhnya terhadap berkas cahaya visual lebih besar. Hal ini disebabkan ukuran partikelnya yang besar dalam order 1/1000 mm. Bandingkan dengan panjang gelombang cahaya tampak 1/20.000 mm, sehingga materi ini cenderung untuk menyerap dan menghamburkan berkas cahaya. Debu antar bintang ini tersusun dari partikel-partikel es karbon atau silikat. Karakteristiknya, debu ini menghasilkan bermacam efek terhadap cahaya bintang. Nebula gelap, daerah tertentu di ruang antar bintang yang memiliki kepadatan debu yang sangat tinggi sehingga cukup untuk menjadi awan atau nebula yang kedap cahaya, walaupun kepadatan partikelnya masih jauh lebih rendah daripada di bumi. Namun, besarnya awan ini mengakibatkan terhalangnya cahaya bintang. Efek redupan. Sekumpulan debu dapat juga memberikan efek meredupnya cahaya bintang. Besarnya bervariasi, misalnya 1 magnito setiap 1 kiloparsec yang ditempuh cahaya tersebut. Efek pemerahan. Penghamburan berkas cahaya tidak sama di semua panjang gelombang. Akibat dari kekurangan cahaya ungu dan biru, cahaya yang sampai di bumi akan tampak merah. Hal ini yang disebut dengan sebagai efek pemerahan. Nebula pantulan. Hamburan oleh debu antar bintang, terutama cahaya biru, terkadang menerangi daerah di sekitarnya. Akibatnya, awan debu antar bintang ini akan tampak biru karena cahaya bintang di belakangnya melintas awan debu. 4. Materi antar bintang. Gas antar bintang. Gas antar bintang adalah hidrogen dengan sedikit helium. Kepadatan gas dalam suatu ruang antar bintang biasanya mencapai 1 atom per cm kubik. Sementara di beberapa tempat, kepadatan partikel gas antar bintang dapat mencapai 10/5 atom atau cm kubik. Daerah H2 nebula emisi. Jika bintang muda dan panas, golongan B dan O terletak dekat dengan nebula gas, maka pancaran ultra ungu dari bintang tersebut akan mengionisasi gas hidrogen yang terkandung di dalam nebula itu. Ketika inti atom hidrogen menangkap elektron yang lain, pada saat yang bersamaan dipancarkan pula radiasi elektron dalam panjang gelombang cahaya tampak. Akibatnya, cahaya dari bintang tersebut diubah menjadi cahaya tampak oleh nebula gas ini. Dan jika dilihat spektrumnya, nebula ini memberikan garis emisi yang kuat. Daerah H1 awan hidrogen netral. Di daerah awan gas ini, tidak ada sumber gelombang UV yang dapat mengionisasi hidrogennya. Awan ini gelap, dingin, dan transparan. Pengamatan objek ini bergantung pada sifat yang dimiliki oleh inti atom hidrogennya. Diketahui bahwa pada elektron dan inti pada sebuah atom memiliki momentum spin.
Keduanya dapat memiliki spin yang searah atau berlawanan. Dalam keadaan spin searah atau memiliki tingkat energi yang lebih tinggi daripada spin berlawanan. Jika sebuah atom berada dalam keadaan spin searah, maka setelah 10 tahun atom tersebut akan berubah ke tingkat energi yang lebih rendah atau spin berlawanan. Lima, molekul antar bintang. Pengamatan radio telah menghasilkan penemuan sejumlah senyawa dalam sebuah awan gas. Hal ini dapat diketahui dari sifat energi elektromagnetik yang dipancarkan maupun diserap oleh awan gas tersebut. Di antara yang diketahui adalah molekul-molekul organik, molekul yang menjadi dasar kehidupan. Beberapa di antaranya adalah hidroksil, radikal, amonia, air, metil alkohol, metil sianida, formaldehid, hidrogen sianida, dan karbon monoksida. Kelimpahan molekul-molekul ini jauh lebih kecil dari hidrogen.